Contohnya, saya memberikan pelatihan pengujian praktek SIM gratis kepada seluruh masyarakat di hari Minggu. Jadi masyarakat nggak usah takut. Wah, saya nanti kalau bisa uji praktek gagal, bilang. Kita berikan pelatihan. Silakan datang ke Polres Bogor, ke Satpas Cibinong, itu untuk melakukan tes mau mobil, mau motor. Petugas kita ada standby di sana. Kita berikan pelayanan maksimal. Mereka bisa latihan. Kemudian juga sekarang saya sudah mendigitalisasi uji praktek. Jadi kalau misalnya jatuh, sekarang udah bukan manusia lagi yang pakai manusia lagi kan. Sekarang sudah bukan 4.0 tapi 5.0. Ada peran pengganti ya? Betul. Jadi kalau misalnya ketika dia lagi belok gitu ya, Pak. jatuh ini langsung pakai lampu. Jadi bisa tahu. Dan sekarang juga apabila gagal, kita bisa kasih waktu untuk mengulang di hari yang sama. Jadi nggak usah khawatir. Sekarang pelayanan polisian lebih mudah, lebih ramah kepada seluruh masyarakat. Dengan harapan ini juga bisa membuat masyarakat semakin percaya kepada pelayanan pada kepolisian. Tiap hari Minggu jam 8 gratis. Ya, dicatat diulangi gratis. Portal berita terbaik di Bogor, info update dan informatif, berita hiburan, traveling, otomotif, semua ada di sini. Inilah Bogor Daily, BogorDaily.net, Bogor Daily, the way of solution. Dirgahayu Bayangkara ke-77, BogorDaily.net dengan bangga mempersembahkan podcast Bincang Bogor Daily bersama Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Diki Anggi Pranata, SIK MSI CPHR. Merayakan Hari Bayangkara ke-77, Bincang Bogor Daily kembali menyapa Besti di rumah dengan menghadirkan Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Diki Anggi Pranata. Seperti apa pula kisah para taruna-taruni yang bercita-cita sebagai para abdi negara? Lantas, siapkah para pemuda-pemudi Indonesia mendedikasikan dirinya untuk bergabung di Akademi Kepolisian? Selengkapnya hanya di Bincang Bogor Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, senang banget hari ini perdana Zahra menemani Besti semua di Bincang Bogor Daily. So, I'm your special host for today. Di kali perdana ini narasumber kita bukan main-main. Zahra seneng banget plus deg-degan ya. Karena tuh dari suaranya aja Besti udah kedengeran ya. Pasti penasaran dong siapa narasumber kita hari ini. Beliau merupakan sosok yang sangat berjasa untuk kita semua. Seorang Kasat Lantas Polres. Boleh berikan tepuk tangan untuk Bapak AKP Diki Anggi Pranata SIK MSI CPHR. Terima kasih. Halo semua wargi Bogor. Sampurasun Pak. Sampurasun. Rampes. Apa kabar Pak Diki? Alhamdulillah baik semuanya. Alhamdulillah. Ini Pak Diki ini saya udah pernah ketemu sebelumnya dan sekarang ketemu lagi. Wow. Betul, ya Pak. 2018 ya. 2018 tapi sekarang masih bertugas dan tentunya semangat terus ya Pak. Tetap semangat, tetap memberikan yang terbaik pokoknya buat mengayomi masyarakat. Bogor. Betul. Ketemu tangan dulu dong. Nah, Pak Diki, kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih ya Pak ya. Kita kan tahu kalau misalnya Kabupaten Bogor ini jangkauannya luas. Betul. Dari Cibinong, Cibatok, Lewiliang ya. Sampai Jasinga. Sampai Jasinga, Gunung Putri itu luas banget. Betul. Dan itu kan luas, sangat-sangat luas. Itu kalau perjalanan bisa berhari-hari kali ya Pak ya. Nah, gimana sih caranya Pak Diki untuk bisa menjangkau? Dalam pelaksanaan tugas ya? Betul. Jadi memang betul luas sekali jangkauan dari Kabupaten Bogor ini. Mungkin kalau bisa kita sampaikan, kita gambarkan, selain luas juga terpadat penduduknya. 5,8 juta penduduk apabila kita lihat hasil sensus kemarin. Nah, dari banyaknya masyarakat ini tentu juga banyak ya dinamika kegiatan atau kejadian terjadi, hambatan terjadi. Namun alhamdulillahnya dari sisi lalu lintas juga kita dibagi dalam regional polsek. Jadi saya pribadi banyak dibantu dalam pelaksanaan tugasnya oleh polsek-polsek yang ada. Ada 32 polsek, di mana polsek ini juga memiliki bidang lalu lintas, fungsi lalu lintas, walaupun saya melakukan pembina fungsinya.
Jadi apabila nanti dari Polsek ada hambatan, ada kendala, mereka melaporkan ke saya dan saya bersama tim dari Polres Bogor, dari Satlantas Polres akan turun ke lapangan memberikan solusi seperti apa yang harus diambil gitu. Jadi kita memitigasi, mengklasifikasi masalahnya apa, baru kita carikan solusi. Kemudian juga saya dibantu oleh 6 kanit saya, ada yang di bidang pengawalan, ada di bidang administrasi, ada di bidang Dikmas atau pendidikan masyarakat, ada juga di bidang Regi dan Ranmor yang mengurusi SIM, SNK, BPKB, ada juga di bidang Laka kalau kecelakaan ada. Jadi kita sudah ada pembagian secara manajemennya. Ada masalah di bidang ini, maka kanit ini akan melaksanakan pelaksanaan menyelesaikan masalahnya seperti itu. Oke, jadi juga dibantu ya Pak oleh Betul. beberapa bagian yang bersinergi bersama Betul. untuk Jadi selain sinergi dengan stakeholder seperti dengan Pol PP, dengan Disu, kita kan terus bersinergi Yes. nih, berkolaborasi. Kita juga dengan pihak Polsek. Jadi kita selalu berkoordinasi juga dengan dari Polresnya ke Polseknya, itu satu visi, satu arah, satu tujuan menuju Polres Bogor atau Kabupaten Bogor yang aman, tentram, nyaman buat semua. Oke, jadi tidak terlalu sulit ya, Ya. karena banyak support sistemnya Support juga sistemnya ya banyak, Pak Diki jadi ya. betul. Nah, kalau kita ngomongin soal persoalan lalu lintas nih, Ya. pastinya kan banyak banget ya. Selain yang kita kenal mungkin banyaknya adalah ada laka lantas tadi, Betul. kecelakaan. Terus juga banyak yang tidak patuh peraturan lalu lintas. Ya. Tenang Pak, Zahra nggak di sini. Jadi nggak usah ditilang ya, nggak usah ditilang ya. Nah, yang paling banyak persoalan yang sekarang ini mungkin ditemui ini apa nih Pak? Yang menjadi perhatian ya banyak pihak tentu adalah kemacetan ya, Mbak. Memang kalau kita lihat angka pertumbuhan kendaraan itu tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan yang Yes. ada. Jadi tentu makin lama macet itu akan menyebar ke banyak titik, ke banyak daerah. Oleh karena itu tentu kita harus mengambil langkah-langkah. Seperti contohnya di Puncak saja, saya bersama tim, alhamdulillah tahun 2021 lalu, menyusun rencana pelaksanaan ganjil genap. Jadi, sekarang dari mulai tahun 2021 sampai dengan sekarang, kita memiliki aturan dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 84 tahun 2021 mengenai ganjil genap di tempat wisata. Ganjil genap ini bukan diartikan sebagai kita melarang orang masuk. Enggak. Justru yang di sini jiwanya dari peraturan ini adalah kita ingin memberikan kenyamanan bagi orang yang mau kunjungan ke Kabupaten Bogor, ke Puncak khususnya. Jadi orang ke Puncak itu nggak kapok. Ya. Banyak orang, saya mau healing nih ke Puncak. Tapi sampai Puncak kok saya malah stres kan. Malah nambah Wah, gitu malah ya stres. stresnya. Jadi kita mau menghindari itu. Jadi kita lakukan pembagian arus masuk dengan ganjil genap. Plat genap di tanggal genap, plat ganjil di tanggal ganjil. Dengan harapan, kan ini hanya cek untuk masuk saja. Iya. Keluar udah nggak dicek lagi. Dengan harapan dengan begitu, mobil itu dapat terbagi berkurang beberapa persen lah. Tidak semua numpuk di hari Sabtu atau di hari Minggu atau di hari Jumat, tidak. Jadi mereka sudah punya hari-harinya untuk masuk gitu. Oke, berarti itu adalah salah satu program Betul, ya satu dari program. Pak Diki yang alhamdulillah bisa membantu menguraikan kemacetan di Kabupaten Bogor. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Nah, selain program yang ganjil genap nih Pak ya, terkait dengan lalu lintas di Kabupaten Bogor, mungkin ada program lain yang masyarakat masih belum terlalu paham, masih awam nih, kira-kira program apa aja nih Pak? Saya sendiri selama di Bogor ini memiliki beberapa program unggulan. Pertama, karena memang saya sebelumnya berangkat dari Kanit Regiden, salah satu kanit ya, tadi kan ada 6 fungsi atau 6 kanit. Saya dulu udah Kanit Regiden yang mengurusi tentang pelayanan masyarakat di bidang registrasi Ranmor, kendaraan bermotor. Ngurusin SIM, SNK, BPKB. Nah, saya melihat di sini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu simple tapi menjadi kalau kita biarkan juga Berdampak yang besar, tidak baik ya. Jadi saya mempermudah pelayanan pada masyarakat, ya karena kita dibilang pelayanan tadi. Contohnya, saya memberikan pelatihan pengujian praktek SIM gratis kepada seluruh masyarakat di hari Minggu. Oke. Jadi masyarakat nggak usah takut. Wah, saya nanti kalau bisa uji praktek gagal, bilang kita berikan pelatihan. Silakan datang ke Polres Bogor, ke Satpas Cibinong. Itu untuk melakukan tes mau mobil, mau motor, petugas kita ada standby di sana. Kita berikan pelayanan maksimal, mereka bisa latihan. Kemudian juga sekarang saya sudah mendigitalisasi uji praktek. Jadi kalau misalnya jatuh, sekarang udah bukan manusia lagi yang pakai manusia lagi kan. Sekarang udah
sudah bukan 4.0 tapi 5.0. Ada peran pengganti ya? Betul. Jadi kalau misalnya ketika dia Lagi belok gitu ya, Pak? jatuhinnya langsung pakai lampu. Jadi bisa tahu. Oke. Dan sekarang juga apabila gagal, kita bisa kasih waktu untuk mengulang di hari yang sama. Jadi nggak usah khawatir. Sekarang pelayanan polisian lebih mudah, lebih ramah kepada seluruh masyarakat. Dengan harapan ini juga bisa membuat masyarakat semakin percaya kepada pelayanan pada kepolisian. Terus kemudian juga tadi di bidang pelayanan ya Mbak ya. Selain itu juga saya ada juga TMC Call Center. TMC Call Center ini sebenarnya kita buat karena banyaknya mobil kejadian kecelakaan karena luasnya tadi ya. Jadi kita ada nomor yang kita share di media sosial, di media massa, di mana nomornya apabila mengalami mesin mogok, habis bensin, kecelakaan ataupun ada kendala selama di jalan itu, ya. bisa menghubungi nomor tersebut. Nanti dari nomor tersebut kita akan share ke polsek ataupun yang saya bilang tadi kan bagi ke polsek untuk dibantu. Yang terdekat gitu yang terdekat, ya Pak betul. ya. Jadi nomor ini seperti hotline lah layanan kita pada meningkatkan pelayanan. Rata-rata kita meningkatkan pada pelayanan. Dari sisi pekerjaan sudah, sekarang kita juga balik ke sisi rohaninya. Saya sebagai Kasat Lantas mengajak kepada anggota kami setiap hari Rabu itu kita ada Rabu Sedekah. Terus kita dari yang kita kumpulin kita suka bangun masjid Mbak, renovasi keliling. Kalau di Bogor sendiri mungkin sudah ada lebih dari 40. Masya Allah. Ya, 40-an masjid maupun musola yang kita bantu renovasinya. Itu ya kita berpikir kerja kan tidak hanya untuk di dunia saja ya. Jadi saya ngajak ke semua anggota saya untuk tidak lupa mempersiapkan sesuatu yang setelah menabungnya bukan cuma gitu, untuk di nggak hanya buat di dunia dunia gitu saja, ya. betul. Jadi iya. ya banyak hal yang kita coba inovasikan, kita kreasikan pada masyarakat. Tepuk tangan dulu dong. Ini Zara aja dia tadi sampai amazed loh. Dan ternyata sebagai warga Kabupaten Bogor banyak hal yang baru Zara tahu setelah berbincang dengan Bapak Diki ini nih. Salah satunya tadi ya. Jadi kalau ada yang takut gagal untuk tes SIM, please coba aja, coba terus. Apalagi difasilitasi untuk latihan dulu. Latihan bisa latihan tiap hari Minggu jam 8 gratis. Gratis. Ya, dicatat diulangi gratis. Oke. Aduh, aku udah punya SIM sih. Kalau belum pengen coba juga ya. Gratis loh tuh ya. Jadi buat teman-teman semua nih, para besti yang masih belum punya SIM, please ya. Langsung aja coba latihan di Polres Bogor gratis tiap hari Minggu. Dan juga tadi ada digitalisasi juga ya. Ini bener-bener keren banget sih dari Polres Bogor ini. Sekali lagi semoga ya Pak Diki bisa terus semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Bogor. Tepuk tangan lagi dong. Nah, Pak, love katanya Pak, love Pak. Nah, Pak Diki nih, kita ngomongin ya, banyak mungkin masyarakat yang awalnya males nih, tes SIM. Ya kan, nanti deh gampang kalau misalnya ada polisi belok kanan, ada polisi putar balik gitu, pakai helm karena takut ada polisi, bukan karena keselamatan gitu kan. Nah, salah satu caranya kan untuk salah satu caranya kan melakukan penilangan. Betul. Untuk tindakan-tindakan yang melanggar peraturan lalu lintas. Nah, kita kan baru-baru ini diperkenalkan dengan yang namanya tilang elektronik. Ya, yang mungkin masih belum tersosialisasi dengan luas nih Pak. Akhirnya muncul lagi lah tilang manual. Gimana sih caranya nih Satlantas Polres Bogor melakukan sosialisasi kepada masyarakat? Ya, jadi mengenai etle, sebenarnya penindakan ini merupakan langkah kita terakhir. Yang pertama perlu kita lakukan sih adalah membangun kultur sadar lalu lintas. Ya, jadi sebenarnya penindakan dilakukan oleh polisi kepada masyarakat itu karena kepedulian kita, sayangnya polisi terhadap masyarakat, tidak inginnya melihat masyarakat celaka, kita melakukan penindakan. Makanya saya bilang sebenarnya kultur sadar lalu lintas itu harus dimiliki oleh setiap masyarakat. Ya, terutama kalau kita lihat sekarang banyak anak-anak kecil yang menggunakan kendaraan sepeda listrik. Itu berbahaya banget dan ya tidak dianjurkan lah. Tentu orang tua juga kami menghimbau pada seluruh orang tua agar menjaga mengingatkan anak-anaknya agar tidak melakukan hal tersebut. Terkait etle-nya tadi, memang betul sekarang kita keterbatasan memiliki keterbatasan terkait etle itu karena belum banyak titik
disiapkan untuk melakukan penindakan. Sedangkan masyarakat apabila tidak ada penindakan dari kepolisian, merasanya aman-aman saja. Terkesan ada pembiaran. Oleh karena itu, bagi pelanggaran yang tidak tercover oleh ETLE, petugas kami tetap melaksanakan penindakan di tempat terkait para pelanggar. Jadi tetap, tapi tidak ada bahasa penyerahan dana, tidak ada. Jadi semuanya diserahkan digital. Kita hanya foto dari para pelanggar, kita foto, konfirmasi, validasi, kemudian nanti akan dikirim surat cinta ke rumahnya. Ya, surat cinta dari polisi tapi ya. Surat cinta dari polisi. Dia. Jadi surat cinta tersebut nanti akan dibawa ke pengadilan untuk dilakukan pembayaran denda. Jadi langsung ke persidangan ataupun melalui Briva Bank BRI. Jadi tidak ada lagi mungkin ada stigma zaman dulu nanti bayarnya ke polisi atau apa. No, tidak. Kita digitalisasi itu bertujuan untuk menghindari adanya kecurigaan dari masyarakat kepada polisi. Jadi polisi tidak ada menerima atau menerima titip sidang dan tidak. Jadi semuanya sudah langsung persidangan, langsung digital, kita hanya melakukan penindakan seperti itu. Iya. Apabila tidak dilakukan pembayaran, maka kendaraan tersebut akan diblokir. Oke, karena kan memang pembayarannya pun bukan ke rekening pribadi polisinya jadi, Pak ya. Betul. Jadi harus curiga apa lagi gitu, semuanya terbuka. Nah, yang harus kita utamakan adalah tadi kesadarannya tadi ya. Bukan takut polisi, tapi ya demi keselamatan kita sendiri. Kalau saya selalu ngomong ke anggota saya 3 hal. Kita harus hadir, berbuat, dan bermanfaat. Jadi 3 poin ini benar-benar harus dipedomanin sama seluruh anggota. Jangan ada pembiaran, kita nggak boleh apatis karena ya kehadiran kita memang dibutuhkan untuk menjaga supaya stabilitas juga aman, daerah itu juga nyaman gitu. Betul, jadi jangan takut sama Pak Polisi kalau lagi di jalan ya. Bukan mau ngapa-ngapain, justru hadir untuk memberikan kenyamanan dan keamanan untuk masyarakat, khususnya Kabupaten Bogor. Nah, Pak Diki, terakhir di segmen ini nih Pak, mungkin ada tipsnya nih atau pesan-pesan untuk para pengguna jalan, khususnya yang tentunya melintasi jalan Kabupaten Bogor yang seluas ini. Kalau kami, saya terutama menghimbau pada seluruh masyarakat, terutama warga Bogor yang akan berkunjung ke baik itu kawasan wisata Puncak maupun daerah-daerah lain, sebelum melakukan perjalanan silakan periksa kendaraan Anda secara prima. Pastikan secara prima. Remnya, kelengkapannya, kemudian juga fisik Anda juga harus disiapkan secara baik. Ya, jangan sampai dengan kondisi sedang masuk angin dan lain dipaksakan, karena banyak sekali kejadian yang kami temukan selama kami berdinas di Bogor ini, baik karena kecelakaan itu jadi karena kendaraannya maupun karena orangnya yang kurang sehat. Selain itu juga tolong patuhi rambu-rambu peraturan yang ada dan arahan tugas kami di lapangan. Ya, karena kalau kita lihat kecelakaan itu terjadi karena adanya pelanggaran. Itu pasti. Jadi kenapa ada kecelakaan? Karena adanya pelanggaran. Fatalitasnya karena tidak adanya kelengkapan. Jadi perlu dilengkapi semua. Baik itu tidak memiliki SIM, kemudian juga memakai gearnya ya, sarung tangan, kemudian jaket dan lain-lain, itu untuk helm terutama, itu untuk mengurangi angka fatalitasnya. Oke, jadi ya tadi siapin fisik, kendaraannya oke, mental dan hatinya juga Pak. Kalau lagi galau bahaya, nah itu dia. Bahaya lagi galau tiba-tiba keinget mantan, rem mendadak, itu kan bahaya ya. Dan tadi pakai helm sampai bunyi klik gitu, jangan cuma asal pakai aja gitu ya. Dan tentunya juga sekali lagi tadi ya, kalau misalnya ketemu sama Pak Polisi, jangan takut karena hadir untuk menemani, mengayomi, memberikan keamanan dan kenyamanan. Terima kasih loh untuk tipsnya Pak, untuk pesan-pesannya untuk warga luar Kabupaten Bogor yang mau main Kabupaten Bogor, ayo datang, tapi ingat patuhi peraturan lalu lintas. Oke, kita akan ketemu lagi nanti di segmen selanjutnya. Masih barengan sama Zahra dan tentunya masih barengan sama Pak Diki. Oke, tadi di segmen pertama kita ngobrol-ngobrol tentang Pak Diki sebagai seorang Pak Polisi nih.
yang bertugas mengayomi masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, di sesi sekarang ini nih, Zahra mau ngobrol sama Pak Diki dari sisi yang lain. Siapa tuh? Dari sisi yang berbeda ya Pak Diki, tenang, masih aman ya. Pak Diki ini kan juga seorang suami, Ya. seorang ayah, dan juga seorang polisi. Banyak banget jobnya ya Pak ya? Banyak. Tugasnya banyak banget ya. Gimana sih caranya Pak Diki untuk membagi tugas sebagai polisi, tugas sebagai seorang suami, seorang ayah, seorang anak, semua diambil ya Pak ya? Kalau dulu sebelum saya nikah ketemu sama istri ya, saya bilang kamu harus tahu saya adalah anak negara. Oke. Jadi alhamdulillah istri saya sangat-sangat pengertian dengan itu. Dia mengerti suaminya adalah polisi yang selain dari suami juga memiliki tugas untuk mengabdikan diri pada masyarakat ya. Jadi tugasnya juga memang 24 jam, apalagi di Bogor, minggu ketemu minggu, pagi ketemu pagi kita ada di jalan. Iya. Ya, justru saya lebih padat kalau udah weekend nih, cuma 1 minggu saya pasti dari jalur puncak melakukan pengamanan di sana, memastikan tidak ada penguncian. Karena saya sampaikan tadi di segmen sebelumnya, jumlah kendaraan itu meningkatnya sangat pesat dan tidak sebanding dengan jumlah pertambahan jalan. Jadi kapasitas jalannya itu belum apa-apa sudah penuh. Itu harus dipastikan tidak ada pelambungan, tidak ada masyarakat yang egois akhirnya mengambil jalur orang lain. Jadi pembagi waktu saya tentunya saya sering mengajak keluarga saya sambil saya bekerja di weekend itu saya ajak mereka juga, ayo kita bareng-bareng temen saya kerja. Jadi ya tetap kita tidak juga mengurangi, tidak juga menghilangkan peran saya sebagai suami maupun sebagai ayah. Saya ajak aja liburan ke taman safari, saya ajak jalan-jalan, ya kita ambil makan, sambil saya juga melaksanakan tugas pemantauan. Karena sekarang secara digital mudah sekali ya melakukan pengawasan, kita bisa ambil di handphone, pakai CCTV itu terpantau. Bisa lihat jalur tol seperti apa, di jalur puncak, di safari seperti apa, bisa dari handphone semuanya. Dan kita monitornya lewat HT. Jadi melalui HT saya memberikan perintah-perintah arahan kepada anggota-anggota di lapangan untuk melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi segala hambatan di jalan. Oke, jadi walaupun bertugas tetap ya ada waktunya juga untuk keluarga. Diselip-selipin gitu ya Pak ya? Seperti tadi sebelum saya ke studio, saya memberikan apresiasi kepada SDN Sibunian sebagai Pocil Polres Bogor. Kemarin mendapatkan predikat harapan utama 1 yang terbaik di Polda Jabar. Saya bangga sama adik-adik tersebut ya. Luar biasa, betapa luar biasanya mereka memberikan maksimal prestasi mewakili kami ke Polres Bogor untuk mendapatkan prestasi tersebut. Tempatnya adik-adik ini tidak mudah untuk kita capai, namun semangatnya luar biasa sehingga dapat prestasinya juga nggak main-main. Jadi istri saya jadi ikut, saya pengen dong ikut. Ya udah ayo, kamu harus ikut, kamu harus tahu ini adalah anak-anak yang kita bina untuk memberikan prestasi. Tadi juga saya sampaikan kepada para adik-adik di sana yang para pocil untuk dapat menempatkan atau tembakkan mimpimu setinggi langit, setinggi angkasa. Karena walaupun nanti andai pun gagal, mimpimu masih di antara para bintang-bintang. Jadi intinya jangan pernah takut bermimpi. Jadi walaupun mereka tetap ada di tempat yang jauh, mereka tetap memiliki mimpi yang jauh, mimpi yang hebat, mimpi yang besar untuk mereka capai. Terus saya juga sampaikan, mutiara akan menjadi mutiara dimanapun mereka berada. Betul. Siapa tahu ya Pak ya, pocil-pocil ini nantinya meneruskan tugas Pak Diki, ya kan? Salah satunya akan menjadi polisi juga. Siap. Gitu. Nah, tapi kita ngomong-ngomong soal anak kecil nih, polisi kecil. Apakah Bapak juga mau anaknya nanti jadi polisi? Mau. Jawabnya tanpa ragu. Mau. Yakin. Siap. Ya. Yakin. Dan istri juga mendampingi terus ya. Siap. Pak berarti ya? Jadi polisi mau, jadi bayangkari mau. Oh, mau. Jadi apapun itu pokoknya masih berhubungan ya. Oke, masih satu lingkungan gitu dengan pekerjaan dari ayahnya gitu. Oke. Nah, ngomongin tentang keluarga, makna keluarga sendiri untuk
seorang Bapak Diki apa? Kalau saya melihat keluarga itu sama kayak keluarga Cemara ya. Oke. Harta yang paling berharga Semuanya adalah keluarga. Nah, sama saya juga begitu. Karena saya mengetahui tugas saya tidak mudah. Lelah pasti, namun keluarga saya ada tempat saya kembali, di mana ketika saya kembali ketemu keluarga, lelah itu harus hilang. Dan memang itu terbukti ketika saya lelah, saya capek, ada masalah apapun yang saya hadapi, ketika saya pulang, seketika lelah itu hilang, saya langsung ajak makan, mereka keluar kemana. Itu cara saya healing ya. Cara saya healing, dan selama ini 10 tahun saya di polisi dan 7 tahun berkeluarga itu saya laksanakan dan alhamdulillah berhasil sampai itu. jadi kunci untuk menghilangkan lelahnya, booster semangatnya dari keluarga, Di keluarga, ya mood Pak ya. boosternya di keluarga. Di keluarga. Jadi keluarga adalah yang utama. Ya, betul. Oke. Nah, selain tentunya keluarga yang menjadikan suntikan semangat nih buat Pak Diki, pasti kan ada momen-momen Pak Diki juga ngerasa kayak, aduh, rutinitas kayak gini terus nih. Ya kan, habitnya sama. Terus pasti kan pengen melakukan hal yang bisa bikin lebih semangat lagi. Melakukan hal yang disukai. Hobi ya? Yes, hobinya nih, Pak Kasat nih apa sih hobinya? Kebetulan saya itu termasuk adrenalin junkie ya. Jadi orang yang suka adrenalin. Dan alhamdulillahnya di Bogor ini ada para layang. Yes. Jadi saya saya sih bilangnya ke teman-teman saya atau ke orang-orang, ya ini cara saya patroli udara. Padahal sih saya juga emang sambil hobi aja saya main. Jadi saya suka main para layang. Jadi kalau masyarakat Bogor mungkin yang sering ke para layang akan sering ketemu saya. Mungkin tiap minggu juga saya sering lompat, sering ya healing lah, saya sambil dari atas itu memantau arus lalu lintas. Oh, sekarang ekornya udah sampai di sini. Sambil saya nanti pantau-pantau di udara seperti itu. Jadi sambil kerja, sambil healing, ditemani keluarga kan sudah lengkap. Udah lengkap. Lengkap komplit. Udah kurang. Tidak ada nikmat Tuhan yang didustakan. Gitu. Itu dia. Bersyukur adalah kunci. Bersyukur gitu, adalah kunci, ya betul, Pak Pak. ya. Kalau tadi Pak Diki bilang kalau misalnya ada yang mau ke para layang, mungkin bisa ketemu Pak Diki. Ya. Kita balik Pak. Gimana? Kalau mau ketemu Pak Diki, langsung ke para layang di puncak. Betul. Kalau satu minggu pasti digadok. Pasti ketemu di sana ya, setiap weekend ya. Setiap weekend. Oke, nah mungkin tadi kan salah satu ini ya, keuntungan untuk jadi polisi itu bisa para layang sering Pak. Ya kan, sambil mantau. Sering mantau. Mantau ya. Ya. Nah, apa sih kesan lain atau pengalaman lain nih selama Bapak bertugas? Kesan yang banyak sekali Mbak kesan. Di Bogor saja selama 6 tahun kami berdinas di Kabupaten Bogor ini, kita mengalami banyak sekali kejadian bencana ya. Saya di sini melihat benar-benar tugas polisi betapa mulianya, tugas polisi begitu besarnya, segala macam diurusi, mulai dari bencana COVID, ya kita ngurusin vaksin. Bencana longsor, ya kita di sana hadir sebagai orang pertama yang memberikan bantuan, memberikan trauma healing, banyak hal. Terus kemudian juga banjir juga kita memberikan tolong pertama, kita nolong. Kemarin beberapa tahun ke belakang, baik itu banjir, kemudian juga yang longsor. Ya saya bersama Polres Bogor, dan perjajaran Polres Bogor itu kami hadir untuk memberikan bantuan di situ. Saya ya banyak yang membuat saya bangga menjadi anggota polisi lah. Hal itu amat sangat berkesan, menyentuh saya, membuat saya juga banyak bersyukur atas nikmat Tuhan yang diberikan kepada saya sebagai anggota polisi, di mana saya diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan, serta kewenangan saya untuk dapat membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Oke, jadi kalau misalnya Zara bisa tarik kesimpulan, salah satu yang berkesan tadi ya Pak, bisa sambil belajar lagi untuk memaknai hidup tadi memaknai ya, hidup ya. melihat banyaknya kejadian belakangan ini di Kabupaten Bogor itu kan, jadi mungkin alasannya bisa, aduh, seorang polisi yang bisa bertugas. Iya, jadi di segala kondisi, di segala apa, memang polisi itu saya melihat sebagai satu organ, sebagai satu sosok yang diperlukan. Mau kondisi seneng, ya emang harus ada polisi yang menjaga. Contoh orang lagi konser, lagi happy-happy, ada polisi yang jaga. Nah, itu dia. Mau kondisi sedih, bencana-bencana, ada polisi juga yang mengamankan. Jadi memang di sini saya merasa menjadi polisi ini merupakan tersesat di jalan yang benar. Asik ya. Mantap. Tersesat di jalan yang benar. Nggak butuh peta ya Pak, gitu. Nggak butuh peta ya, karena tersesatnya di jalan yang benar. Saya bangga, saya senang, saya happy, saya bersyukur sekali.
diberikan nikmat Tuhan sebagai anggota Polri. Itu hal yang sangat berkesan bagi saya, banyak mengubah hidup saya, pandangan saya tentang hidup. Menjadi anggota Polri, ya mendewasakan saya. Oke, jadi pengalaman yang berkesan yaitu tadi menjadi seorang polisi adalah pengalaman yang paling berkesan ya Betul. Pak ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, itu merupakan perbincangan kita di sesi kedua ini. Tapi jangan dulu kemana-mana, karena di sesi 3 Zara nggak akan berdua aja sama Pak Diki ya. Kita akan kehadiran siapa kira-kira, langsung aja nanti ya kita ketemu di sesi 3. Ayo terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage, Facebook Group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of solution. Hai Besti, masih di Bincang Bogor Daily barengan sama Zara dan Pak Diki. Tapi di sesi ini Zara nggak cuma berdua, karena sudah hadir 2 polisi juga yang akan ngobrol barengan sama kita. Boleh dong tepuk tangannya dulu dong. Halo Bapak dan Ibu, boleh dong kita kenalan dulu, ada siapakah wanita cantik di tengah-tengah ini? Ya. Perkenalkan, nama saya Brigadir 1 Taruna Nabila. Saya Taruni tingkat 3 Batalion Satya Dharma. Oke, lalu di sebelahnya? Perkenalkan, nama saya Brigtutar Daniel Herlambang Gurusinga. Saya Taruna tingkat 3 di Akademi Kepolisian. Oke. Jadi mereka ini adalah masih taruna-taruni, jadi belum jadi polisi. Oh, belum? Belum lulus kan? Oke. Belum dilantik, jadi masih taruna-taruni yang sedang pendidikan. Kebetulan kalau Akpol itu kita menjalani 4 tahun pendidikan. Mereka tahun ketiga ya? Oh, berarti masih ada 1 tahun lagi untuk officially jadi polisi Ya. gitu ya. Kalau Oke. saya kan udah bangkotan, saya udah lama, saya. Produk lama kalau saya. Produk lama tapi kan tetap sampai sekarang jalan terus, Pak. Siap, Nggak siap. apa-apa. Yang penting kualitas, bener kan ya? Oke. Jadi Zara panggilnya Bu Nabil dan Pak Daniel ya berarti ya. Oke. Ini calon polisi-polisi. Pak sama Ibu sama saya emas sih. Bapak loh. Karena Bapak kelihatan lebih Iya. kayak beda cuma 2 hari doang Pak sama yang di sebelah Pak. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini berarti calon polisi-polisi yang nanti akan mengayomi masyarakat Kabupaten Bogor gitu ya Pak ya. Amin. Oke. Nah, tadi Pak Diki sempat spill sedikit kalau misalnya pendidikan di Akpol itu kurang lebih 4 tahun. Betul. Waktunya 4 tahun ya, sampai akhirnya bisa resmi jadi polisi. Berarti Bapak juga dulu 4 tahun, Ya, Pak? kami 4 tahun juga sama. 4 tahun juga ya, sama ya. Nah, selama perjalanan itu nih, karena kan Zara dengar-dengar ternyata Pak Diki ini bukan asli Bogor. Betul. Ternyata sanes orang Sundanya, Pak ya. Iya. Ngertes tapi, Pak? Ngerti. Oh, ngerti. Translator di sini ya, tolong tugas si editor. Oke. Jadi ini ternyata Pak Diki ini lahir dari keluarga sederhana yang sangat luar biasa. Dari Binjai, Sumatera Utara. Salam dari Salam Binjai. dari Binjai. Oh, Binjai juga. Oke. Salam Binjai ya kalau gitu ya. Kebetulan saya juga dari Binjai. Oh, Binjai juga, proud Binjai hadir di Bogor ya. Ya. Nah, gimana sih akhirnya Pak Diki ini bisa ada di Bogor? Ya, kalau perjalanan saya memang ada cerita lah, ada warnanya ya. Saya berangkat dari sebuah desa, namanya desa Perdamaian di Langkat sana. Tamat SMP saya merantau, sudah mengikuti boarding school di SMA Taruna Nusantara di Magelang. Nah, di sana baru saya tahu, ada ya akademi kepolisian. Kalau di tempat saya, kampung saya tahunya pokoknya tentara. Nggak tahu akademi militer, nggak tahu, pokoknya tentara saja. Bajunya baju belang. Ada polisi juga tahunya ya, polisi yang nggak tahu ada perwira ataupun bintara. Ketika di SMA Taruna Nusantara itu di Magelang itu baru saya terbuka mata saya melihat, oh ternyata banyak ya impian itu yang bisa kita kembangkan, bisa kita wujudkan. Di situ juga saya kenal sama banyak teman-teman baru yang mendewasakan saya lah, mengajak saya berpikir hal-hal luar biasa yang sebelum tidak pernah saya pikirkan. Dari situ saya memutuskan untuk menjadi anggota polisi. Ada senior saya mengajak, Dik, ada kamu jadi anggota polisi saja. Tadi seperti saya nih, kamu siapkan ya fisik, ya harus kamu siapkan ya secara mental, kamu harus siapin kesehatan segala macam.
dari situ kan untuk kalau kita lagi mempersiapkan itu harus hidup prihatin ya. Iya. Artinya mencapai sesuatu itu tidak mudah, pasti ada prosesnya. Tidak ada orang yang ujuk-ujuk jadi sukses, nggak ada. Pasti ada cerita. Ya otomatis ketika itu saya mempersiapkan diri, saya tidak merokok, saya tidak ya kenakalan remaja itu saya sama sekali nggak kenal dulu. Bener-bener yang mempersiapkan diri untuk jadi orang karena memang saya berangkat juga memang dari keluarga yang biasa saja, tapi saya ingin jadi orang yang luar biasa supaya anak saya nanti jadi anak orang luar biasa. Kayaknya banyak ketemu Tiara ya. Banyak quotes of the day gitu ya. Oke, jadi memang tadi seperti yang Pak Diki sampaikan bahwa untuk menuju puncak nih tidaklah mudah ya Pak ya. Mungkin ada yang lewat tangga, ada yang lewat lift, ada yang eskalator, tapi semua punya perjuangan dan porsi ujian cobaannya masing-masing ya. Nah, tadi mungkin salah satu motivasinya adalah pengen anaknya nanti bisa mungkin lebih mudah mendapatkan aksesnya lagi ya Pak ya. Lebih tentunya dengan kesulitan yang pernah Bapak alami, jadi kan pengennya pasti aduh anak saya harus bisa lebih lagi dari saya gitu. Cukup saya lah, cukup saya. Iya. Anak saya harus memiliki nanti perjuangannya sendiri. Bukan perjuangan secara ini ya, tapi dia perjuangan dengan bagaimana menghadapi perkembangan zamannya seperti apa. Bukan lagi perjuangan hidup, Yes. tapi perjuangan menghadapi perkembangan zaman. Iya. Jadi ya tetap sama-sama berjuang, tapi beda porsi. Benar, dan pasti juga kan ada perbedaan ya Pak, zamannya Pak Diki dulu sama zaman anaknya nanti nih, tapi pasti supportnya dan dukungannya langsung dari orang tuanya gitu. Nah, sekarang Zara mau ngobrol sama Ibu Nabila boleh? Aduh, ini sama-sama ciwi kita ya, jadi nggak cantik sendirian, jadi cantiknya ada berdua kalau gini ya. Nah, sekarang ini kan masih mengenyam pendidikan, berarti hampir sedikit lagi. Tinggal buka pintu gitu ya, baru sampai tingkat atas nih. Nah, apa sih yang memotivasi gitu sebagai seorang wanita kan kayak Zara, aduh jadi polisi, oh no gitu ya. Kayaknya harus berpikir berulang-ulang kali gitu. Tapi gimana Bu Nabila bisa yakin the main reason, alasan yang terkuatnya untuk memutuskan, oke, kayaknya mau jadi polisi nih. Motivasi saya sendiri jadi seorang taruna adalah berasal dari orang tua saya. Kebetulan orang tua saya dua-duanya dari anggota Polri, namun ayah saya meninggal pada tahun 2012, tepatnya ketika saya umur 10 tahun kelas 5 SD. Tapi ibu saya juga dari Poluan. Ibu saya dari dulu sejak saya kecil nggak pernah sih sebenarnya kayak memaksa saya untuk jadi polisi, tapi kan saya selalu lihat tuh peran ayah dan ibu saya yang saya dari kecil. Pagi kerja, gimana malamnya nggak pulang. Pokoknya dari awal saya pengen jadi polisi juga nggak ada paksaan dari orang tua, tapi emang dari diri saya lihat orang tua aja gitu. Oke, tapi justru melihat kegiatan orang tua malam, pagi yang nggak kenal waktu, bukannya malah bikin nggak mau, tapi justru itu yang memecut semangatnya jadi mau sama kayak orang tua gitu ya berarti ya. Iya. Oke, dan sampai sekarang masih bertugas? Ibu saya masih bertugas. Masih bertugas. Wow, keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Nah, kalau dari Binjai sana, apa Juga dari Binjai dia. Jawa Timur. Ini beda. Pengirimannya Jawa Timur. Cuman saya orang Batak. Ya. Oh, baiklah, Batak ya, proud Dia ini Batak. apa namanya? Raja hutan. Raja Guru singa. Oh iya. Kalau biasa di Medan Raja Minyak dari Medan, ini Raja Hutan ya. Ini guru singa. Dia guru singa. Oke. Nah, alasannya apa nih, Pak Daniel? Untuk motivasi saya sendiri memasuki akademi kepolisian sama seperti Kak Riri. Kebetulan orang tua juga dari Polri. Itulah hal yang memotivasi saya dari kecil. Lihat orang tua saya, menantang ya ini tugasnya. Menantang ya, suka ditantang. Suka tantangan ya. Suka ditantang ya. Kebetulan orang tua saya dinasnya dari awal tuh di operasional, Oke. di reskrim terus. Reskrim. Jadi saya terpacu lah awalnya itu. Jadi waktu saya SMA, saya mulai ngulik-ngulik nih. Di Instagram tuh kan ada info Akpol. Saya lihat, wah keren juga ini seragamnya. Jadi waktu itu saya berusaha. Dari awalnya saya belum bisa lari. Terus mulai latihan, pull up segala macam. Kemudian saya pernah gagal. Oke. Saya daftar 2 kali. Nggak cuman, ya saya ada kisah pilunya lah. Oke. Yang daftar pertama saya gagal lewat Panda Jawa Timur. Oke. Saya gagal di rankingan. Kemudian saya nggak nyerah. Wah ini kebetulan saya lihat itu rekrutmennya ini
transparan gitu. Jadi saya lebih terpacu lagi. Bisa tahun depan. Jadi saya persiapan lagi untuk tahun depan, melaksanakan tes lagi. Iya, jadi cari nih apa nih kekurangannya, apa kesalahannya. Dan ini bukti loh. Kalau misalnya ada yang bilang, kalau mau jadi polisi orang tuanya harus polisi. Ini aja Pak Daniel sempat gagal tapi nggak berhenti, coba lagi sampai akhirnya sekarang udah berhasil masuk Akpol. Tepuk tangan dulu dong. I feel you. Saya juga gagal. Nah, Saya juga Pak percobaan Diki. kedua. Nah ini nih, Pak Diki percobaan kedua juga. Tapi kan Pertama lahir gagal, kemudian jadi teman-teman SMA udah masuk duluan. Tahun kedua saya coba. ada gap year berarti ya? Iya. Ke 1 tahun. Cuma bedanya kalau Pak Diki orang tuanya bukan polisi. Bukan polisi. Tidak ada yang polisi malah. Keluarga besar saya tidak ada yang polisi, tidak ada yang tentara. Jadi saya benar-benar pertama dari keluarga saya yang jadi aparat. Orang pertama ya. Kalau pepatah di Akademi Kepolisian itu, Mujimudan, ada pepatah dari turun temurun nih udah. Setiap masa itu ada orangnya, setiap orang ada masanya. Asik, itu dia. Tepuk tangannya lagi dong. Suka nih. Saya suka nih. Ini kalau foto udah di love ya Pak berkali-kali ya. Nah, berarti kan Pak Diki ini orang pertama dari keluarga yang merasakan pendidikan di Akpol ya. Pastinya belum pernah dapat kisi-kisi, belum pernah dapat bocoran gimana sih bisa pendidikan di Akpol tuh seperti apa gitu ya Pak ya. Nah, pengalamannya pertama kali masuk Akpol dengan tanpa informasi atau mungkin bocoran pun sedikit dari teman-teman yang sudah duluan masuk gitu ya Pak ya. Mungkin bisa diceritain pengalaman-pengalaman yang sampai sekarang membekas gitu. Karena kalau saya ya Pak yang saya alami gitu. Karena memang dasarnya saya adalah orang Medan, orang Sumatera. Jiwa gengsinya tinggi ya Mbak ya. Jadi ketika saya lihat orang lain bisa, saya juga bisa gitu. Sama-sama makan nasi kita. Jadi kalau saya menganggap justru di situ saya ingin membuktikan diri. Saya bukan siapa-siapa, saya harus jadi siapa-siapa di dalam sana. Jadi itu memotivasi saya untuk berprestasi, untuk berkarya di Akademi Kepolisian. Alhamdulillah beberapa jabatan juga di kepolisian saya sempat ambil, saya sempat jalani sampai jadi perwakilan ke Jepang juga waktu itu di World Band Police Konser. Semata-mata itu ingin membuktikan kemampuan saya. Nge-push sampai mana sih batasnya saya. Alhamdulillah hal-hal tersebut bisa positif bagi saya untuk sampai dengan saya berkarir sampai detik ini. Oke, jadi Zara juga gak kalah nih, mau bikin quotes juga nih. Kalau tadi mainkan. Pak Diki bilang kan mau mengejar limit ya, jadi mau tahu batasannya. Karena sebenarnya kan limit atau batasan itu cuma ada di pikiran kita. Di sini, betul. Gitu. Tepuk tangan juga dong. Oke, jadi Quotes by Zahra. Yes, betul, harus ya kalau mau ada quotes. Tapi ada yang udah pernah pakai Pak, jadi bukan Zahra. Oke, nah berarti itu yang ini ya Pak, salah satu pengalamannya adalah pernah juga sebelumnya menjabat di posisi yang sebelum sekarang ini ya berarti ya? Oh enggak, waktu di Taruna sebagai mereka, adik-adik ini, sebenarnya kan Akademi Kepolisian ini sama setara seperti universitas. Sama-sama pendidikan 4 tahun 4 kan. tahun. Kita di sana diajarkan ilmu kepolisian. Maka lulus juga mereka nanti STR, jabat Gelarnya. gelarnya. Nah, selama pendidikan itu kita jadi kayak ada pertukaran pelajar nih. Akademi Kepolisian Cina, Amerika, Jepang, Korea itu ada pertukaran pelajar. Jadi waktu itu saya dan ada beberapa teman sejumlah berapa puluh lah berangkat ke sana untuk studi banding dan tanding. Waktu itu ada main musik, marching band. Oke, bukan nyanyi. Nggak nyanyi saya. Tadinya mau bilang nyanyi nih Bapak nih, sayang bukan nyanyi. Oh, jadi ke Jepang itu bukan saat bertugas setelah jadi polisi? Bukan. Jadi waktu Taruna masih ada adik ini jadi sebagai Oke. Jadi saat proses pendidikan itu terpilihlah untuk pertukaran pelajar. mewakili kepolisian Indonesia dalam perlombaan World Band Police Konser. Wow, keren, tepuk tangan dulu dong. Jadi memang prestasinya sudah tidak diragukan ya sejak masih pendidikan ya. Oke, nah mungkin setelah mendengar ya bagaimana prosesnya, bagaimana awal mulanya bisa masuk ke Akpol, mungkin para besti yang lagi nonton juga pengen nih Pak. Oh iya. Pengen dong masuk juga polisi gitu ya, pengen jadi polisi gitu ya, pengen kayak Bu Nabila, pengen kayak Pak Daniel gitu. Tapi kan pasti melewati banyak proses, banyak kegagalan-kegagalan yang mungkin dilewati kayak Pak Daniel tadi ya. Betul. Nah mungkin bisa kasih motivasi buat teman-teman di sana, adik-adik di sana yang pengen jadi polisi tapi masih
bisa nggak ya gitu, aduh ragu gitu. Dari siapa dulu silahkan? Oke silahkan. Motivasinya adalah yang pertama, intinya jangan pernah menyerah. Saya tadi komandan dua kali daftar, saya juga 2 kali daftar. Walaupun siap komandan. Walaupun kami pernah gagal, jangan pernah takut untuk tetap mencoba dan jangan mikir yang aneh-aneh. Pokoknya daftar itu semangat, motivasinya jangan gagal, ingat orang tua. Selanjutnya Pak Daniel. Kalau dari saya, yang penting persiapan dari awal, mental, fisik, kemudian IQ, kecerdasan. Karena dari yang dites itu materinya itu 3 item komponen itu. Jangan lupa persiapan, kemudian jangan lupa minta doa restu dari orang tua. Karena itu yang terpenting. Betul. Jadi bekal utama itu bukan dari fisik yang kuat, bukan dari mental yang siap, tapi dari doa orang tua. Itu dia. Dan 3 orang ini yang hadir adalah orang-orang yang sudah mendapatkan ridho restu doa dari orang tuanya. Ini kayak mau menikah ya, ridho dan restu ya Pak? Langsung satu lagi quotes. Oke. Kegagalan adalah kesuksesan tertunda. Bapak bisa baca pikiran saya. Tadi saya mau ngomong ini keduluan sama Bapak nih ya. Karena ya kan balik lagi tadi, baik Nabila, Daniel, saya pernah gagal. Tapi kan balik lagi, gagal ini bukan menurut saya orang gagal ini adalah orang yang berhenti terlalu cepat. Oke. Karena sebenarnya kalau dia mau melanjutkan, dia bisa aja mencapai tujuan yang dia mau kan. Benar. Jadi kalau misalnya ada yang berhenti di tangga ke-5, siapa tahu tangga ke-6 itu adalah suksesnya kita gitu ya. Jadi ya udah coba. Jangan takut coba. Terus secara teknis tadi disampaikan sama Daniel memang benar. Persiapkan fisik, lari 12 menit, dimaksimalkan, pull up, sit up itu sama tabe, berenang. Kemudian juga kesehatan itu baik dalam maupun luar. Makanya tadi saya sampaikan bagi adik-adik yang tertarik ingin mendaftar, jangan bandel-bandel mengikuti teman-teman lingkungannya, silakan tinggalkan dulu ya. Kamu harus jadi orang, jauhi segala kenakalan remaja, jangan ikut tawuran, jangan sampai kamu luka-luka, balapan-balapan liar, no, jauhin. Jadi jauhin miras, ngerokok, nggak ada manfaatnya, tidak ada kebanggaannya kamu seperti itu. Bangga itu kalau kita sudah bisa membanggakan orang tua dengan hasil dan prestasi yang kamu dapat. Oke. Jadi harus fokus ya, harus fokus, harus bisa melepaskan diri dari hal-hal negatif. Ya. Dan kalau sukses kan emang kita sendiri yang ngerasain ya Betul, Pak ya. betul. Teman-teman ya cuma bisa mendukung, mensupport. Dan satu lagi ya, kalau misalnya dibilang kegagalan itu adalah keberhasilan tertunda, justru kegagalan itu adalah bagian dari keberhasilan. Betul. Karena mungkin kegagalan di masa lalu yang menjadikan kita jadi kita di masa sekarang. Oke, sebenarnya sih masih pengen ngobrol lagi ya Pak. Ini bisa nggak durasinya jadi 2 hari aja gitu? Masih pengen menggali lagi hal-hal yang mungkin masih awam di masyarakat tentang polisi dan juga tentang banyak hal lah yang baru kita tahu juga. Tapi waktu yang harus memisahkan kita. Terima kasih sebelumnya Ya, ya, sama-sama, Pak Jaka. Diki. Terima Siap, kasih. Semoga kita ketemu lagi Amin, tahun amin, depan ya. amin. Barengan taruna-taruni udah jadi polisi. Tahun depan jadi polisi, tahun depan. Udah sudah. jadi polisi. Dan ketemu Pak Diki beberapa tahun lagi masih dengan Masih di sama polisi Pak? dong. Masih di polisi. Masih di Polres Bogor ya Pak ya. Amin, amin, Amin ya. Terima kasih sekali lagi Sama-sama, Zara Mbak Jaka. dan masyarakat Sama-sama. Bogor mengucapkan terima kasih untuk Bapak polisi yang Siap. sudah bertugas. Terima kasih sepenuh Bogor hati. Daily udah diundang. Terima kasih Bogor warga Daily. Bogor. Kami dari Polres Bogor, dari Satlantas Polres Bogor maupun dari Taruna Akpol merasa terhormat sekali atas undangan dan kesempatannya hari ini. Oke. Dan yang pasti Bogor Daily juga seneng nih. Siap. Walaupun yang in frame cuma 3 orang, tapi di luar sana lengkap banget dari Polres Bogor support dan dukungannya. Terima Banyak masukannya ya. kasih kompak semuanya loh Pak, luar biasa. Oke, baiklah Zara harus pamit undur diri dulu ya. Jangan sedih, nanti kita ketemu lagi. Ketemu lagi nggak sama Zara? Ketemu lagi sama Pak Diki ya? Mau. Oke, ini makin lama kayaknya ngobrolnya udah makin kemana-mana nih Pak ya. Siap. Yang pasti untuk bestie-bestie di sana yang mau seperti Pak Diki, Bu Nabila, atau juga Pak Daniel, semangat terus, fokus, jangan berhenti. Apapun hambatan atau rintangannya pasti bisa kamu lewati. Dan juga minta doa, restu sama orang tua. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga tentunya untuk yang sudah
mensupport kita ya. Terima kasih untuk Latika Beauty Care. Terima kasih untuk Minimize Record. And of course, thank you Polres Bogor. Zahra pamit undur diri. Zahra sekali lagi mengucapkan selamat bertugas kembali. Siap, Mbak Pak Zahra, Diki dan terima kasih. rekan-rekan semuanya. Jangan pernah bosan untuk memberikan pelayanan masyarakat Bogor ya. Sampai ketemu lagi nanti di Bincang Bogor Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BogorDaily.net BogorDaily.net Portal berita terbaik di Bogor, info update dan informatif, berita hiburan, traveling, otomotif, semua ada di sini.